Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Wilson Purba kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan selama 2 jam ke depan. Informasi pertama seperti biasa akan disampaikan terlebih dahulu oleh rekan saya Wilson Purba. Selamat siang Wilson, ada informasi apa untuk mengawali iNews siang hari ini? Selamat siang Deta, untuk mengawali iNews siang hari ini pemirsa, kami akan buka dari ibu kota di mana ada kebakaran yang menghanguskan rumah di Kembangan, Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat nyala api lilin. Kan langsung dimatiin ya. Ngeri banget, sumpah makin gede. Ngeri habis. Kobaran api membakar sebuah rumah di Jalan Aman, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bagian atap rumah. Taman Meruya. Sejumlah petugas kebakaran yang tiba di lokasi berupaya mencegah terjadinya perambatan agar tidak meluas. Duduk api berasal dari penghuni rumah yang membakar lilin hingga menjamar ke bahan yang mudah terbakar. Rumah tinggal satu lantai. Ini karena tadi mati lampu ya, juga sebabkan oleh ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kebakaran ini berhasil dipadamkan dalam 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Ibu korban menangis histeris meratapi anak perempuannya yang tewas dalam kebakaran. Korban yang tewas baru berusia 11 tahun. Keluarga dan para tetangga berusaha menghibur dan menguatkan orang tua korban yang masih terguncang. Korban tewas telah terjebak di dalam kamar mandi dan tidak bisa keluar karena api sudah membesar. Langsung membesar api. Keadaan ya paling kalau perkiraan saya dari korsleting listrik di area bagian dispenser pemanas air. Terus si almarhum ini bisa... Almarhum itu dia keadaan posisi memang dia ada di kamar mandi. Nah, orang tuanya itu di ruangan tengah tamu. Nah itu dia mau ke depan, api itu udah membesar, takut masuk lagi ke kamar mandi. Oh, di kamar. Ayah korban yang merupakan anggota TNI menderita luka bakar karena menyelamatkan anaknya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mansyur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, saat seorang pasien nekat membakar fasilitas rumah sakit. Petugas dengan cepat memadamkan api di ruang tunggu poli menggunakan alat pemadam api ringan. Khawatir api merembet ke lokasi lain dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan pasien, sejumlah pasien di ruang ICU dievakuasi. Dari rekaman CCTV, api berasal dari pasien wanita yang dengan sengaja membakar ruang tunggu. Selanjutnya pelaku kabur meninggalkan rumah sakit. Rekaman CCTV yang kami lihat, yang bersangkutan menggulung tisu yang dibakar. Jadi mungkin dia lemparkan, dia bakar, lalu yang bersangkutan lari menuju belakang rumah. Kejadian pembakaran fasilitas ruang tunggu rumah sakit ini telah dilaporkan ke Mapolres Tanjung Balai dengan harapan bisa mengungkap motif pembakaran. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melepas parade rider MotoGP yang akan berlaga di ajang balapan MotoGP Mandalika 2022. Setelah menerima sejumlah pebalap yang akan berlaga di MotoGP Mandalika 2022, Presiden melepas iring-iringan rider MotoGP yang akan beradu cepat di sirkuit Jalan Raya Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Setelah dilepas Presiden, para rider MotoGP menyusuri kawasan Medan Merdeka, Hotel Indonesia hingga Tugu Monumen Nasional. Acara ini sekaligus sebagai kick-off atau pembukaan agenda MotoGP Mandalika 2022 yang akan digelar 20 Maret mendatang. Parade atau arak-arakan rider MotoGP dimulai dari Istana Merdeka Jakarta usai acara audiensi dengan Presiden. Presiden Joko Widodo akan memberangkatkan rombongan rider MotoGP ke sejumlah kawasan utama di ibu kota.
Selama acara parade Rider MotoGP, akses jalanan dari kawasan Medan Merdeka menuju Bundaran HI ditutup sementara. Setelah itu, jika parade selesai, ruas jalan akan dibuka. 500 personel polisi disiagakan untuk mengawal dan mengamankan jalannya parade Rider MotoGP. Untuk mengetahui seperti apa parade dan juga antusias warga jelang MotoGP nanti sudah bersama kami ada rekan Mahathir Mohamad di Bundaran Hotel Indonesia. Selamat siang Mahathir, seperti apa kondisi di sana dan bagaimana antusiasme warga tadi melihat parade yang dilakukan oleh para pebalap? Ya, Wilson, untuk antusias warga yang melihat parade dari pembalap MotoGP 20 pembalap ini memang sungguh luar biasa antusiasnya. Saya langsung saja mengajak Anda, Wilson, untuk berbincang dengan salah satu pastinya pecinta MotoGP, walaupun memang kelihatannya membawa bendera Rossi 46 sudah pensiun, namun pastinya ini adalah salah satu warga yang pecinta MotoGP. Ibu, selamat siang. Vera. Ya, dengan Ibu siapa, Bu, namanya? Vera. Bu Vera dari daerah mana nih, Bu? Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Bu, tadi datang jam berapa? Terus tanggapannya seperti apa, Bu, melihat para pembalap-pembalap MotoGP yang nanti membalap di Mandalika, Bu? Tadi datang jam 9, harapannya buat di Mandalika semoga sukses MotoGP-nya. Lancar. Kalau melihat para pembalapnya seperti apa, Bu? Melihat langsung Marc Marquez dan semuanya? Senang banget, happy banget akhirnya ada di Jakarta, nggak usah jauh-jauh. Melihat pembalap-pembalap lihat motornya juga, mungkin Ibu pasti sedikit ngerti motor, yang lihat bagaimana, Bu? Iya, senang banget pastinya karena kan lihat secara langsung ya. Biasanya kalau di Sepang itu agak jauh ngeliatnya, ini bener-bener depan mata ada di Indonesia, di Jakarta. Sempat videoin nggak sih, Bu? Videoin dong, walaupun hancur. Ibu Vera, terima kasih ya atas waktunya, semoga sehat selalu. Ya, itu perbincangan kami dengan salah satu warga yang memang sudah kami lihat tadi dengan kami posisi ya berada di depan pos polisi Tamrin. Ibu-ibu ini atau para warga memang sudah berkumpul sebenarnya dari pagi hari tadi. Dan untuk informasinya bahwa untuk pembalap yang tadi sudah mulai dari Istana Negara, saat ini sudah berada di dalam gedung Kempinski untuk nantinya beristirahat. Dan tadi kami juga sempat melihat kurang lebih pada pukul 10.30 Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali sudah tiba juga di gedung Kempinski untuk mungkin menyapa langsung bagaimana kesiapan dan juga menyapa bagaimana setelah melakukan parade seperti apa nih para pembalap ya. Tapi untuk antusias begitu luar biasa ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda, juru kamera kami Septian Bayu akan menunjukkan kepada Anda ke sebelah sana. Antusias dari warga cukup luar biasa ya, kalau dilihat masih mencoba mengabadikan momen untuk melihat di dalam gedung Kempinski. Tadi mereka sempat seluruhnya menyapa ya, karena rider-rider dari seluruh pembalap MotoGP sebanyak 20 orang beserta juga seluruh komunitas yang berada di Jakarta, komunitas motor-motor gede itu memang melaju cukup pelan ya, dalam artian mereka tidak melaju cukup kencang, jadi mereka bisa menyapa dan melambai tangan ke para pembalap-pembalap favorit mereka. Kalau memang sesuai list tadi ada kurang lebih 20 pembalap, di mana 16 pembalap MotoGP, 2 itu Moto2, 1 Moto3, dan 1 dari Asian Talent Cup yang sudah mengikuti parade, beserta juga dengan seluruh dari komunitas-komunitas motor gede yang sudah dimulai tadi dari Istana Negara. Dan semua untuk motor-motor gede atau komunitas-komunitasnya, mereka kembali ke arah Monas. Jadi untuk para pembalapnya mereka stay di sini untuk seluruh pembalap MotoGP. Seperti itu, Wilson. Baik, terima kasih Mahathir Mohamad atas laporan Anda. Kita lihat juga tadi jalanan sempat ditutup, namun saat ini sudah dibuka karena memang parade sudah selesai. Terima kasih Mahathir, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, momen spesial tersaji saat Presiden menjamu para rider MotoGP di Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya bercakap-cakap pemirsa, Presiden juga sempat berfoto bersama dengan para rider MotoGP. Presiden Joko Widodo menjamu para rider MotoGP di Istana Merdeka Rabu pagi tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Para rider sempat bertatap muka sejenak bersama dengan Presiden. Dalam suasana santai, Presiden sempat bercanda bersama dengan para rider dunia ini. Tak hanya itu pemirsa, Presiden juga sempat berfoto dengan para rider seperti Marc Marquez, Maverick Vinales, dan juga Espargaro pemirsa. Nah, tidak hanya itu pemirsa, karena Presiden ini juga sempat memamerkan motor gede koleksinya pada para rider MotoGP. Nah, Presiden ini juga setelah berfoto bersama dengan para rider, ini juga sempat bergaya di atas motornya.
Presiden Joko Widodo ini memang dikenal menggemari bidang otomotif dan juga memiliki sejumlah koleksi motor rakitan anak bangsa yang ia juga gunakan pemirsa di beberapa kunjungan kerja di beberapa wilayah di Indonesia. Ajang balap MotoGP Mandalika 2022 akan diikuti oleh 12 tim pabrikan dan menjadi yang tercepat dan terbaik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu mendatang. 24 pebalap dari 12 tim pabrikan akan memanaskan persaingan untuk memperebutkan gelar juara di ajang balap MotoGP Mandalika 2022, 20 Maret mendatang. Dari 24 nama rider terdapat sejumlah nama terkenal seperti duet Spanyol di tim Aprilia Racing, Maverick Vinales dan Alex Espargaro, Fabio Quartararo di tim Monster Energy Yamaha, hingga juara dunia Marc Marquez di Repsol Honda Team dan Andrea Dovizioso di With You Yamaha RNF Team. Dalam MotoGP Mandalika juga akan turun duet pebalap muda Luca Marini dan Mario Bezzecchi yang memperkuat tim pabrikan Mani VR46 Racing Team, buatan mantan juara dunia Valentino Rossi. Penyelenggara dan pemotor MotoGP, Dorna dan FIM memastikan ikut Mandalika, sirkuit Mandalika maksud kami siap menggelar MotoGP akhir pekan ini. MGPA dan Dorna bersama semua otoritas sirkuit Pertamina Mandalika memeriksa infrastruktur sirkuit seperti aspal lintasan, paddock, pagar pembatas, digital control, dan tribun penonton. Protokol keamanan tamu VIP juga diperiksa karena Presiden Joko Widodo akan hadir. Sementara pemeriksaan trek baru dilakukan Kamis saat para rider sudah tiba di Indonesia. Setelah pemeriksaan, Dorna dan FIM memastikan sirkuit Pertamina Mandalika siap menggelar MotoGP akhir pekan ini. Ada yang pengecekan lintasan, ada yang pengecekan service area di inner, di outer, pagar, barrier, semua itu dicek sampai nanti nunggu pihak dari FIM untuk melihat kesiapan trek dan pengujian trek hari Kamis. MotoGP Mandalika akan dimulai pada hari Jumat hingga hari Minggu, diawali sesi latihan dan babak kualifikasi 1. Lalu pada hari Sabtu para rider menjalani kualifikasi kedua untuk menentukan hasil akhir posisi start. Lalu pada hari Minggu, perhelatan utama di mana para rider bersaing menjadi yang terdepan hingga bisa naik podium. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pelecehan seksual balita 15 bulan menghebohkan warga Jeneponto, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda bersama dengan Bernadetta Ginting. Tetap bersama kami.